Roh Kudus, kami serahkan pemberitaan ini mulai dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Nama Tuhan Yesus boleh kami tinggikan pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka dan kami menerima firman-Mu, dan kami buka hati kami untuk tempat benih firman-Mu. Haleluya, 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 glory. Kita yang siap diberkati, mari kita berkata bersama-sama dengan saya. Amin, amin, amin. Salam bagi kita semuanya. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu bahwa hari ini adalah hari Natal. Artinya hari yang penuh dengan sukacita. Amin. Hari yang penuh dengan damai sejahtera. Haleluya. Kita lihat firman Tuhan, bahwa firman Tuhan berkata kepada kita bahwa dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan dikatakan dalam Alkitab bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu menjadi manusia. Di dalam Alkitab berbicara bahwa setiap kali orang yang menerima firman-Nya diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Saya percaya saudara yang ikut beribadah dengan kami hari ini, terlebih juga saudara yang ada di rumah, saya percaya kita akan bersama-sama diberkati oleh karena perayaan Natal hari ini. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Tadi saya sudah katakan kepada saudara bahwa barang siapa yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah bagi mereka yang percaya dalam namanya. Bapak Ibu Saudara, berarti mengalami mukjizat itu kita harus menerima firman lebih dahulu. Amin. Untuk mengalami perubahan itu kita harus menerima firman. Maka dikatakan dalam firman Tuhan ini, barang siapa yang menerimanya. Menerima itu artinya bukan saja membuka hati Bapak Ibu Saudara, tapi menerima yang dimaksud di sana adalah mengambil firman, menjadikan patokan dalam hidup kita ke depan. Amin. Amin. Menerima itu artinya mengambil dengan tangan atau dengan hati, dengan kuping ataupun dengan mata. Amin. Haleluya. Saat saya menerima firman Tuhan, ada kuasa yang lahir dalam hidup saya. Untuk apa kuasa itu dilahirkan? Untuk menjadi anak-anak Allah. Di dalam Matius itu dikatakan di sana bahwa Maria berkata dan meresponi apa yang dikatakan oleh malaikat. Bapak Ibu Saudara, untuk mengalami mukjizat kita harus meresponi firman yang kita dengar. Apa yang dibawa oleh malaikat itu adalah firman. Apa yang dikatakan oleh malaikat itu adalah firman. Haleluya. Maka firman itu diterima. Tuhan sedang memperhatikan hidup. Apakah engkau mau menerima firman hari ini? Saat kamu menerima firman hari ini, Dia akan tinggalkan kuasa dalam hidupmu. Setelah kau, apa syaratnya supaya kau bisa menerima firman hari ini? Kamu harus mendengar dengan baik. Haleluya. Merenungkan firman itu dengan baik dan melakukannya. Wahyu pasal 1 ayat 3 dikatakan di sana, berbahagialah orang yang mendengarkan, berbahagialah orang yang membacakan, dan berbahagialah orang yang menuruti perkataan Taurat ini. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Makanya hari ini saya ajak saudara melihat bagaimana kebahagiaan yang terjadi bagi orang yang menerima firman, ya, bagi orang yang merenungkan firman, bagi orang yang mau melakukan firman, pasti hidupnya mengalami mukjizat. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tidak perlu lagi ragu-ragu. Haleluya. Baik, kita baca ayat 10. 1, 2, 3, ya. Kalau kita lihat di sana ayat 10, malaikat berkata kepada gembala-gembala di Efrata, jangan takut. Dan waktu malaikat pertama datang menemui Maria juga, hai Maria, jangan takut. Karena hari-hari dulu dan hari-hari sekarang
masih banyak orang ketakutan. Situasi yang terjadi dalam dunia ini menakutkan. Amin. Suami yang ganteng ditakuti sama istri, takut kawin lagi. Istri yang cantik takut digait orang. Ada uang, takut dicuri orang. Tidak ada uang, takut tidak punya uang. Ketakutan itu sudah menjadi benih ditaruh oleh iblis dalam hati manusia. Maka hari ini datang, yaitu Tuhan Yesus dilahirkan untuk menghapuskan segala ketakutan dalam hidupmu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Tidak ada ketakutan. Amin. Jangan takut, hai Maria. Dan di ayat yang ke-10 juga dia temui para gembala karena Yesus sudah lahirkan dari rahim Maria. Dia katakan juga, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kabar baik yang dibawa oleh malaikat. Dan hari ini juga firman Tuhan untukmu adalah kabar baik untukmu. Beri kemuliaan bagi Dia. Karena Tuhan Yesus katakan, aku datang memberi kamu hidup dalam segala kelimpahan. Sukacitamu melimpah. Amin. Rohmu meluap-luap. Engkau memiliki hubungan dengan surga. Maka sukacitamu, damai sejahtera yang Tuhan berikan kepadamu tidak sama dengan damai yang kau terima dari dunia ini. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Inilah kelahiran Yesus. Dia mau supaya saya menerimanya dengan tidak takut firman-Nya. Dia mau, Tuhan mau datang ke bumi supaya kita menerimanya dengan dalam keadaan percaya, bukan menerima dengan ragu-ragu firman. Karena pada mulanya adalah firman. Amin. Karena pada mulanya adalah firman, berarti kita tidak perlu takut melakukan firman. Kita tidak perlu ragu-ragu, tapi kita harus responi setiap firman. Kita harus agresif setiap firman. Kita harus intimidasikan firman yang kita dengar. Karena orang yang merenungkan firman siang dan malam, hidupnya sama dengan pohon-pohon yang ditanam di tepi sungai yang mengalir. Tidak layu daunnya. Amin. Tidak layu daunnya. Bahkan dia akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Bahkan dalam Yeremia 7 dikatakan sana, bahwa ayat 18 dikatakan bahwa dia tetap berbuah. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tidak mengenal musim. Orang yang menerima firman itu hidupnya tidak menerima musim lagi, tapi tetap berbuah. Maka terkutuklah orang kalau mengandalkan manusia, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Yesus. Beri kemuliaan. Haleluya. Makanya kita harus bersukacita. Amin. Karena datang juru selamat tidak ada lagi ditakutkan. Amin. Jangan kau takut. Hai Maria, sesungguhnya aku akan memberitakan kepadamu berita kesukaan besar. Amin. Dan dikatakan juga para gembala, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu, yaitu kesukaan besar, kabar baik untuk semua bangsa atau seluruh bangsa. Tidak terkecuali siapa saja, asal percaya saja dia akan diselamatkan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, inilah pentingnya saya dapat melihat lewat firman Tuhan ini berbicara adalah bahwa Yesus bukan saja datang, bukan untuk orang miskin saja, tapi untuk orang kaya pun, dan untuk semua bangsa, dan untuk seluruh suku bangsa. Semuanya Tuhan ingin selamatkan hidupnya atas kelahirannya ke bumi ini, supaya semua manusia yang percaya akan mengalami keselamatan datang dari Dia. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya berpikir seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Kenapa Yesus dilahirkan oleh Maria, yaitu di kandang domba? Amin. Kenapa mesti di tempat yang jorok? Kenapa mesti di tempat yang hina? Itulah anak Allah yang hidup. Haleluya. Dia ditempatkan dalam posisi setiap orang apa adanya. Siapapun Anda, kalau saudara hari ini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu,
mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, engkau telah diselamatkan. Amin. Barang siapa yang berseru kepada nama Yesus, dia akan diselamatkan. Haleluya. Maka lewat kesaksian-kesaksian yang sebentar lagi kita dengar dari anak-anak IPWL yang ada di Pondok Trengkeli, mereka akan bersaksi dan mereka akan menyampaikan firman satu persatu untuk melatih hidup kita selalu mengingat firman. Karena kita harus selalu merenungkan firman dan mengingat firman, bahkan melakukannya, maka mujizat perubahan akan terjadi ke depan. Karena Yesus Bapa sudah membuka jalan saat tiada jalan. Haleluya. Makanya Bapak Ibu Saudara, inilah bahwa malaikat itu berkata kepada para gembala. Para gembala itu adalah orang susah, Bapak Ibu. Namanya juga dia ditinggal di padang belantara. Tidak jelas kembalinya ke keluarga, hanya mencari bagaimana mengembalakan domba kambingnya untuk mendapatkan nafkah untuk keluarga yang ada di rumah. Berarti dia harus tidur menginap di hutan sana untuk menjaga kambing domba supaya mereka bisa berhasil dan beruntung. Amin. Tapi bukan saja kepada para gembala Tuhan berkata, tapi Tuhan juga berkata kepada orang-orang yang pintar, yaitu orang Majus dari timur. Amin. Tuhan juga menyampaikan kabar baik kepada mereka. Haleluya. Makanya dikatakan hari ini, mari kita buka ayat 11. Haleluya. Ya, 1, 3, ya. Nah, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Alkitab menuliskan bahwa malaikat itu berkata selanjutnya, hari ini telah lahir bagimu seorang Juru Selamat. Berarti apapun yang sedang terjadi pada penghidupan para gembala, tapi dia sudah menerima kunci kelepasan. Dia sudah menerima Juru Selamat yang disediakan untuk menyelesaikan masalahnya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Masalah apapun yang ada padamu hari ini, kalau kau percaya pada Tuhan, Juru Selamatmu sedang menanti engkau untuk membawa engkau kepada pintu sukses bersama-sama dengan Yesus. Amin. Yang penting jangan takut. Yang penting jangan bimbang. Amin. Makanya dikatakan para gembala, waktu dia mendengar berita itu, dia tidak pasif. Makanya mental pasif tidak dibutuhkan dalam Tuhan. Yang dibutuhkan adalah mental yang agresif, yang progres, ingin selalu berjalan, mengejar, mencari realita kerajaan Allah. Berikan Tuhan. Haleluya. Itu yang mau dikejar. Karena tadi ayat ada dikatakan Yesaya 55 ayat 6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Para gembala mencari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Begitu dia mendengar kabar, dia langsung percaya. Amin. Sebab tanpa percaya tidak mungkin kita berkenan pada Allah. Haleluya. Iya, carilah Tuhan. Mencari Tuhan itu, begitu firman disampaikan, kita harus mengambilnya, bukan saja menerimanya, tapi kita harus mencarinya. Lewat membaca Alkitab, lewat menyembah, lewat berdoa. Saya percaya saudara akan mencari Tuhan dan menemukan Dia sebagai Juru Selamat dalam hidup. Tuhan tidak melihat hidupmu, Tuhan tidak melihat misteri masa lalumu, Tuhan tidak melihat dosamu, tapi Tuhan melihat kalau engkau tidak takut menerima firman dan percaya kepadanya, maka engkau akan menerima janjinya digenapkan dalam hidupmu. Amin. Wajarlah saya berbahagia. Wajarlah orang Kristen itu berbahagia, karena sudah datang Juru Selamat penebus dosa manusia. Dia tidak melihat berbahagialah orang yang tidak diperhitungkan pelanggarannya. Amin. Kita bersyukur. Saya senang dengan ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, berkasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
sudah lahir, sekarang ini dia sudah menjadi raja yang layak disembah, yang layak dipuji, yang layak diagungkan, yang layak disenangkan setiap detik dan setiap waktu. Itulah tugas yang dipercayakan bagi saudara, itulah tugas yang dipercayakan bagi saya. Haleluya. Dia sudah menjadi raja. Dia bukan lahir lagi, tapi dia sudah menjadi raja dalam hidupmu. Berarti kita mengutamakan dia lebih dari yang terutama. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya percaya lewat pernyataan yang kita nyanyikan hari ini, Tuhan kita di sorga sangat bersuka cita melihat kita. Haleluya. Amin. Maka Tuhan melihat hati. Firman Tuhan katakan, manusia melihat apa yang dilihat oleh matanya saja, tapi aku melihat apa yang ada di hati manusia itu. Makanya hatiku dan hatimu harus kau berikan pada Tuhan. Amin. Tidak sekedar amin haleluya, tapi kita harus menemukan, mencari dia sampai kita ketemu. Seperti yang dialami oleh Jairus waktu anaknya punya masalah meninggal dunia. Maka pada waktu itu belum memang meninggal dunia waktu Jairus tinggalkan anaknya satu-satunya umur 12 tahun yang sakit kritis. Tapi lihat Jairus, dia mencari sampai berjumpa dengan Tuhan. Carilah Tuhan supaya masalahmu selesai mulai hari ini. Amin. Karena dia menunggu hidupmu. Amin. Cari dia. Tidak menerima saja, tapi cari. Dengan berdoa, dengan menyembah, dengan baca Alkitab, saya percaya saudara sedang mencari dia. Waktu saudara akan mencari dia, barang siapa yang mencari aku, ia akan menemukan aku. Barang siapa yang berseru kepadaku, aku akan mendengarkan dia. Itu firman Tuhan. Kita punya kegiatan, kita tidak pasif Bapak Ibu. Dalam Natal ini ke depan, di tahun 2021, kita tidak pasif, tapi kita harus agresif, progres, satu langkah demi langkah lain. Terus kita bekerja, terus kita berjalan, mencari, sampai kita temukan apa yang Bapak janjikan bagi orang yang percaya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ternyata kelahiran Yesus itu membawa mujizat. Amin. Waktu para gembala itu datang bukan dengan tangan kosong, menandakan cintanya itu ada pada Yesus. Maka karena gembala itu hanya punya domba, dia pilih domba yang bagus. Haleluya. Tuhan tidak pernah memaksakan apa yang tidak ada kita persembahkan. Makanya dikatakan Roma 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Tuhan tidak minta hartamu, tidak minta apa-apamu, tapi Tuhan minta apa yang ada dalam hidupmu, berikan itu pada Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Dia hidupku di setiap waktu, nyatakan janjimu. Haleluya. Mari para malaikat, para gembala itu membawa persembahan yang ada pada dia. Dia cari, dia tidak tahu bahwa Yesus itu lahir di kandang domba, tapi dia cari. Amin. Dia cari di mana Yesus itu dilahirkan. Demikian juga para orang-orang Majus dari timur, dia juga begitu. Dia cari di mana Yesus itu lahir. Amin. Engkau tidak perlu jauh-jauh mencarinya.
Kalau kau lipat lututmu, lalu kau pejamkan matamu, kau lipat tanganmu, kau panggil Abba ya Bapa, Abba ya Bapa, maka dia akan hadir dalam hidupmu. Karena dia setiap waktu, setiap detik menunggu ada di pintu hatimu. Dia berkata, barang siapa yang mendengar dan barang siapa yang mendengarkan aku dan membuka pintu hatinya, aku akan masuk ke dalamnya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Haleluya. Dan makan pun bersama-sama dengan dia. Betapa hebatnya Tuhan. Dia anak raja dan dia menjadi raja dalam hidupmu. Dia ajak kau makan bersama-sama dengan dia. Berarti apa yang dia makan, apa yang dirasakannya, apa yang dinikmatinya, apa yang sedang terjadi dalam hidupnya, itu akan terjadi dalam hidupmu. Dan engkau akan mengalami apa yang dialami oleh Bapa. Itulah kehadiran Bapa ke dunia ini, supaya engkau mengalami realita kenyataan janjinya dalam hidupmu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Saya percaya kalau firman tinggal dalam hidup kita, tiada kesusahan yang bisa menghambat kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sebab di mana ada firman Tuhan, di situ ada damai sejahtera. Di mana ada firman Tuhan, di sana ada mujizat. Di mana ada firman Tuhan, di sana ada perubahan. Haleluya. Tubuhmu, kata Paulus, adalah baiknya Allah. Amin. Tempat kediaman roh Allah dan tempat kediaman firman. Haleluya. Kalau dia ada dalam hidupku, kalau dia juga ada dalam hidupmu, maka kita akan berbeda. Katakan berbeda. Maleakhi 3 ayat 18 katakan, terjadi perbedaan orang yang sudah menerima Yesus dengan orang yang belum menerima Yesus. Beri kemuliaan bagi Bapak. Ternyata Bapak Ibu Saudara, di kehidupan para gembala terjadi perubahan. Bahkan kandang kambing atau kandang domba yang di sana diposisikan Tuhan dilahirkan, Yesus dilahirkan. Sekarang Bapak Ibu, orang sedang mencari-cari di mana Yesus itu lahir, di Bethlehem. Maksud saya manusia yang sejaman kita ini, orang akan retrik pergi mencari wisata rohani di mana Yesus lahir. Hanya ingin melihat di mana Yesus lahir, di mana Yesus dibaptis, di mana Yesus melakukan mujizat. Hanya melihat itu Bapak Ibu Saudara. Memberikan uang dolar begitu banyak dihabiskan, hanya mencari di mana atau mengetahui di mana Yesus lahir. Padahal itu yang dilihat adalah kandang domba. Artinya yang jorok, yang hina, yang busuk, yang bau, yang tidak terpakai, yang brengsek, digunakan Tuhan hari ini menjadi mutiara kemuliaan Tuhan. Ternyata hari ini, haleluya, ternyata hari ini kandang domba itu dijadikan jadi tempat wisata rohani orang Kristen. 30 jutaan untuk pergi ke sana Bapak Ibu, hanya mencari di mana tempat Yesus lahir. Hari ini saya katakan, Tuhan sudah mengubahkan yang hina menjadi mulia, yang miskin menjadi kaya, yang sakit menjadi sembuh, yang lemah menjadi kuat, yang gagal menjadi berhasil. Mereka melihat bagi Tuhan. Itulah makna kelahiran Yesus ke bumi ini. Amin. Haleluya. Sekalipun hidup kita belakangan ini hina, tapi setelah kau menerima Yesus, lewat kesaksianmu, lewat karyamu, di sana Yesus dipermuliakan. Maka jangan mau lagi mundur, tapi tetaplah maju. Sekali ada ombak gelombang yang harus kau hadapi, percayalah Tuhan akan menyertai kau sampai pada akhir zaman kesudahannya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita tidak sekedar merayakan perayaan Natal hari ini, tapi kita akan mengalami janji Tuhan bagi orang yang datang kepada Dia dengan menyembah seperti orang-orang para gembala, seperti orang-orang yang para majus dari timur. Mereka membawa hal-hal yang luar biasa kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Mereka percaya. Waktu mereka mendengar kabar itu, mereka percaya. Lalu orang majus juga adalah orang kaya. Persembahannya berbeda. Persembahan orang majus itu adalah mazmur dan kemenyan.
Haleluya. Amin. Kalau engkau menjadi anak raja, maka orang akan mencari engkau siang dan malam. Jam 3 pagi pun orang akan mengendor rumahmu untuk menghantarkan berkat untuk kau nikmati. Haleluya. Ternyata Yesus, saya tahu Alkitab tidak menjelaskan bahwa Yesus tidak punya uang dan tidak punya emas, tidak menjelaskan begitu dalam. Tapi saya percaya dalam prediksi pikiran saya bahwa Tuhan Yesus diantarkan oleh orang Majus hal-hal yang mahal dan berharga. Amin. Itu digerakkan dalam Yesaya 60 ayat 5. Maka dari seberang laut pun akan membawa emas dan perak kepadamu. Haleluya. Kalau engkau memiliki Tuhan, engkau tidak perlu takut apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Amin. Ya. Haleluya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita disuruh mencari kerajaan Allah. Sudah benar enggak ibadah kita? Sudah benar enggak hubungan kita dengan Bapa? Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Maka ini kabar baik. Sekalipun sering terjadi bukan kabar baik, seperti yang dialami oleh Jairus tadi, bahwa anaknya meninggal, dan orang-orang berkata kepada dia, ngapain kau bawa Yesus? Anakmu itu sudah meninggal. Orang menyongsong dia. Seringkali kabar buruk yang Anda dengar, tapi percayalah, kabar buruk itu akan menjadi kabar baik dalam hidupmu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kalau Tuhan menyertai engkau, sekalipun engkau mencari terus perjuangan hidupmu dengan kekuatanmu sendiri, engkau tidak akan mengalami apa-apa. Tapi kalau Tuhan yang menyertai engkau, apa yang tidak mungkin kau dapat, itu akan kau dapat. Karena Tuhan berkuasa atas semua yang ada di langit, bahkan yang ada di bumi, bahkan sampai di bawah kolong di bawah bumi sekalipun, Tuhan bisa lakukan perkara yang besar. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara mau diberkati? Saudara harus terima firman. Amin. Iya, Tuhan Yesus bekerja lewat firman. Firman dan roh akan membangun jiwamu. Firman dan roh akan membawa engkau dan aku lebih lagi mendekati Yesus. Haleluya. Iya. Makanya dikatakan tadi, di dalam ayat ini juga kita baca bagaimana Tuhan inginkan hidupmu dalam Yohanes 3 ayat 16. Kita buka Alkitab kita. Yohanes 3 ayat 16. Haleluya. Ya, sudah dapat? Mari kita baca bersama-sama dengan kuat. 1, 3, ya. Apa yang dikatakan di sana? Dikatakan dalam Alkitab, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah sangat mengasihimu. Tuhan sangat mengasihimu. Dia korbankan putranya yang tunggal bernama Yesus Kristus, supaya setiap kali orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Saudara tahu, kehidupan ini bukan kehidupan. Ini hidup yang kita hidupi ini hanya kehidupan sementara. Amin. Iya, ada kehidupan kekal yang tidak terbinasakan. Amin. Seringkali manusia melihat dan kebanggaannya hari ini berbicara tentang kehidupan sementara. Amin. Kebahagiaan yang ada pada manusia kalau dia diberkati saja secara rohani. Tapi kalau menurut saya, berkat rohani pasti datang kalau kita hidup dalam kebenaran. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Karena Tuhan akan mengubahkan yang miskin menjadi kaya, yang susah menjadi sukacita, yang lemah menjadi kuat. Karena kehadirannya membawa perubahan bagi setiap orang yang percaya. Tadi saya sudah jelaskan kepada saudara bagaimana Tuhan mengubahkan hari ini adalah kandang domba itu menjadi istana. Amin. Kalau orang mau lihat aja kandang domba, saya pikir mereka nggak perlu jauh-jauh mencarinya. Tapi Tuhan sudah sediakan apa yang tidak mungkin terjangkau oleh manusia, apa yang tidak mungkin perubahan terjadi bagi hidupmu, Tuhan bisa ubahkan kalau engkau percaya. Yang satu pun anaknya dia persembahkan, cuma satunya putranya, itulah bernama Yesus Kristus, Tuhan yang lahir di kota Daud tadi.
Amin. Seringkali orang tidak menerimanya dengan sukacita. Tapi hari ini dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia, Tuhan, telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, asal percaya saja. Semua sakit hilanglah Oleh darah Yesus tertolong. Jadi kalau saudara sering ketakutan mendengar kabar baik, itu berarti kau tidak punya iman. Amin. Percayalah kepada Tuhan, Salomo katakan, dengan segenap hatimu. Janganlah engkau bersandar kepada pengertian, pengetahuanmu sendiri. Bukan oleh kuat dan bukan oleh gagah, tapi oleh rohku, kata Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Bukan oleh kuat dan bukan oleh gagah, tapi oleh rohku, kata Tuhan. Kalau saudara memiliki firman, saudara menerima roh Tuhan, saya percaya Roh Kudus, Roh Allah yang hidup, itu akan membawa saudara kepada destiny Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan punya tujuan dalam hidup saudara. Tuhan punya tujuan datang ke bumi ini, bukan tidak punya tujuan. Dia punya agenda. Dia punya jadwal. Bagaimana tahap bertahap untuk membawa umatnya menjadi saksinya, menjadi contoh, menjadi teladan di sekitarnya dulu, baru di musuhnya, bahkan sampai ke ujung-ujung dunia. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kamulah saksiku di Yerusalem, kamulah saksiku di Judea, kamulah saksiku di kota Samaria. Amin. Bahkan sampai ke ujung-ujung dunia. Tuhan menjanjikan hal itu. Bagi siapa? Bagi orang yang percaya. Karena orang yang percaya akan menerima firman dengan sukacita. Saya ulang-ulang ini Bapak Ibu. Seringkali di sana terjadi kemacatan-kemacatan. Waktu Tuhan itu hadir lewat firman, kita masih banyak yang bertimbang. Benar enggak ini ya? Tidak pernah, tapi para gembala waktu dia menerima, karena dia juga takut, belum pernah melihat malaikat. Tapi waktu dia menerima perkataan malaikat itu, dia terima dan percaya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dan dia tidak sekadar terima, dan dia tidak sekadar percaya, dia bangkit lalu membawa persembahannya kepada Tuhan. Dia angkat persembahannya, dia cari Tuhan. Di mana Yesus lahir? Di mana di Bethlehem Yesus lahir? Mungkin dia cari ke rumah-rumah yang hebat, tapi ternyata Yesus ada di kandang domba. Amin. Hari ini Tuhan bawa kita seperti itu. Kita tidak sekedar amin, haleluya, tapi kita harus bangkit, meninggalkan yang lama dan memakaikan yang baru datang dari Dia. Beri kemuliaan bagi Dia. Amin. Jadi janji Tuhan bukan saja sekedar kita percaya, tapi di sana Alkitab sudah dikatakan tadi bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Kebinasaan pun tidak terjadi, apalagi di dunia ini. Anda akan menjadi sukacita. Anda akan berbahagia. Anda tidak perlu bersumur-sumur banyak. Kalau Anda orang Kristen, cari Tuhan. Di mana Dia berada? Anda tidak perlu takut dengan apa yang Anda dengar. Tapi percayalah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan hidupmu. Tuhan akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Asal ada firman, firman itu akan membawa engkau dari satu langkah ke langkah yang lain. Kamu akan dibawa terus, makanya mau menerimanya. Amin. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kita ajak hari ini bersukacita. Bagaimana mendapatkan mujizat sukacita itu? Kita baca dalam Mazmur 37 ayat 5, supaya sama-sama kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Haleluya. 1, 2, 3, ya. Penyerahan. Persembahkanlah hidupmu atau serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Kalau apapun yang kita dengar, kabar buruk apapun yang kita dengar, kita percaya para malaikat selalu ada menjaga kita. Amin. Di saat kita bangun, kita disapa dengan berkat dan sukacita. Memang ada kabar buruk, saya tahu.
Itu maka dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada rajamu. Itulah kira-kira. Dan percayalah kepada janjinya, dan ia akan melakukan tanggung jawabnya kepadamu. Amin. Haleluya. Karena orang Kristen akan membawa kabar baik. Orang Kristen akan membawa kabar kemenangan, kabar sukacita. Saya percaya Bapak Ibu, makna Natal hari ini boleh membangun kita, boleh kiranya menguatkan kita, boleh kiranya menghibur kita. Kalau saudara ingin mengalami mujizat, kalau saudara ingin mengalami perubahan, lihat firman Tuhan. Maka saya ajak saudara hari ini, pertama saudara harus belajar percaya. Jika Anda mendengar tawaran, barang siapa yang haus, baiklah ia datang kepadaku. Saudara harus percaya. Kalau saudara haus, bahwa di dalam dia ada kelegaan. Beri kemuliaan begitu. Amin. Adakah dalam hatimu hari ini haus untuk bertemu dengan Tuhan? Amin. Adakah ingin hatimu hari ini untuk menjumpai Tuhan, untuk melepaskan semua beban berat masalah yang selama ini engkau sering gagal, yang selama ini engkau tidak bisa kalahkan musuhmu? Saya percaya Tuhan akan memberikan kapasitas kuasa yang besar dalam hidup. Dan yang kedua, kita akan menjadi orang yang setia. Setia. Amin. Setia itu ada dalam buah Roh Kudus, bahwa kita itu harus setia. Bukan cinta kita karena ada mau kita, tapi orang yang setia itu ada cinta dalam hidupnya. Amin. Kita datang hari ini bukan sekedar untuk disembuhkan. Kita datang hari ini bukan sekedar untuk kita mengalami mujizat. Itu sudah pasti. Katakan itu sudah pasti. Itu sudah terjadi. Itu pasti terjadi. Kalau engkau hari ini hanya mengharapkan perkara dunia baru datang kepada Tuhan, engkau dan saya adalah orang yang paling malang, kata Paulus. Tapi kita harus melihat, adakah nama baru yang tertulis di dalam buku kehidupan nama saya. Yang ketiga, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Kita harus belajar menyerah pada Tuhan. Amin. Kita harus mengerti bahwa hidup kita ini tanpa Tuhan tiada artinya. Haleluya. Kita harus sadar karena firman Tuhan katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, sebab musuh-musuh iblis sama dengan singa yang mau mencari orang yang dapat ditelannya. Kita harus belajar berserah buat Tuhan. Saudara kalau sudah mulai berserah pada Tuhan, maka saudara pasti akan beruntung. Tidak ada anak Tuhan yang rugi. Saya belum pernah lihat seperti yang dikatakan oleh Daud, dulu aku muda, sekarang sudah tua, tapi aku belum pernah lihat orang benar itu ditinggalkan oleh Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bagaimana supaya saya dan saudara dibenarkan? Harus percaya. Abraham percaya apa yang dijanjikan Tuhan kepada dia. Sekalipun Abraham mandul dan Sarah, tapi Tuhan berkata kepada dia, Abraham, engkau menjadi bapa banyak bangsa. Anak-anak dan keturunanmu seperti pasir di tepi laut, dan seperti bintang-bintang gemerlap yang ada di atas langit. Lalu Abraham tidak melihat kelemahannya. Alkitab katakan Abraham mandul dan istrinya juga mandul. Apa yang mandul, apa yang tidak mungkin bagi orang lain. Mungkin kamu sudah diukur orang barometer, mungkin akan pernah sukses. Haleluya. Mungkin kamu pernah mendengar apa kata orang, bahwa kamu tidak akan mungkin berhasil. Percaya, Tuhan masih ada. Amin. Boleh orang lain menyingkirkan aku, boleh orang lain menstigma hidupku, tidak masalah, asal aku tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tidak mungkin, karena Tuhan katakan, barang siapa yang memberkati engkau Abraham, aku akan berkati dia. Dan barang siapa yang mengutuki engkau Abraham, aku akan kutuki dia. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jangan pernah kau katakan, mana mungkin Abraham, dia mana mungkin, manusia sudah mengukur semuanya bahwa Abraham tidak mungkin ada keturunan. Tapi Tuhan berkata,
Kalau Tuhan yang berfirman, maka saya tadi katakan pada mulanya adalah firman. Semua yang dijadikan hari ini adalah firman. Haleluya. Apalagi firman itu diisi dengan roh, maka dia memiliki progres kuat dalam hidup, membawa engkau selalu bersinergi dengan Bapa. Engkau akan mengalami percakapan yang indah dalam bahasa roh dengan Bapa. Jangan pernah kau malu, jangan pernah kau hentikan, jangan pernah kau padamkan roh yang ada padamu, tapi nyalakan dan koparkanlah. Karena itulah yang diinginkan oleh Bapa dalam kau berserah. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Janganlah biarkan kerajinanmu kendor, tapi biarkanlah roh menyala-nyala. Saya lihat ini semuanya yang dilakukan oleh anak-anak kami. Maaf kata yang dulu mungkin terbuang, tidak diperhitungkan, yang mungkin dulu ada masalah ataupun apa saja, jangan-jangan sudah jalan-jalan, jangan-jangan seperti kesaksian tadi, tidak ada yang pulang, berapa lama pulang, berapa lama tidak dicari lagi, tidak diperhitungkan oleh manusia. Tapi Yesus lahir hari ini memperhitungkan kau menjadi pemilik kerajaan Allah. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya tidak atur dan saya tidak suruh. Saya tidak ada suruh ini dulu. Tapi ada inspirasi baru dalam hati mereka. Apa yang harus kuperbuat untuk menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan pendeta. Tuhan yang perlu kau senangkan, kalau aku tak usah. Haleluya. Maka diberkatilah orang yang mengerjakan pekerjaannya bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Amin. Perbuatlah sesuatu itu bukan untuk manusia, tapi perbuatlah sesuatu itu semua untuk kerajaan Allah. Sebagai terakhir kita baca kitab kita di dalam Wahyu pasal 20 ayat 15. Haleluya. Supaya kita berdoa, karena masih ada cara lain. Puji Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ya. Itulah maka Paulus katakan, akhirnya hendaklah kau kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa Allah. Karena orang yang tidak kuat dalam kuasa Allah, namanya tidak tertulis dalam buku kehidupan yang kekal. Apa yang dikatakan oleh Yohanes di pulau, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Yesus datang penebus dosamu. Yesus datang menyelamatkan hidupmu. Usahakan kau bertemu dengan Dia setiap waktu, setiap detik, setiap waktu. Kau perhatianmu, kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, kau menopangku. Setiap detik dan setiap waktu saya, saudara, diperhatikan oleh Bapa. Karena saudara dan saya ada dalam agenda Tuhan. Amin. Apa yang harus kita perbuat untuk menyenangkan Tuhan? Mulai hari ini kita akan belajar mencari Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama supaya kita mulai hidup di dalam kebenaran Tuhan. Lewat doa kita, lewat penyembahan kita, boleh kita syukuri karena ada hal-hal yang harus kita pertanggungjawabkan ke depan, bahwa Yesus akan menuliskan nama saya dan nama saudara sebagai Tuhan Juru Selamat yang akan menyelamatkan manusia. Haleluya. Haleluya.